sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan pukul 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent yang ketiga sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah berita yang membawa sukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya Kristus Sang Terang, karuniakanlah sukacitamu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar? Dalam sukacita, mari kita lapangkan hati untuk menyambut Sang Raja mulia, Juru Selamat kita. Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat kekasih Tuhan, memasuki minggu Advent ketiga ini, kita berada dalam masa persiapan untuk memperingati kelahiran Kristus Sang Raja dengan sukacita. Kita patut bersukacita karena kelahiran Sang Raja membawa damai sejahtera dalam dunia yang kelam. Namun sukacita itu terkadang tak dapat kita rasakan karena kita terlalu berpusat pada keinginan dan kepentingan diri. Mari dalam keheningan, marilah kita membawa hati kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami kerap tak siap menyambut-Mu karena terhisap dalam keinginan daging. Perbuatan kami pun kadang belum menunjukkan kesiapan karena kami terlalu mementingkan diri. Seharusnya kami menyambut kedatangan-Mu dalam sukacita, karena Engkau datang mengusir segala duka, nestapa. Hidupkanlah kembali kerinduan kami. Terbitkanlah kembali terang di dalam hati kami, agar siap menyambut-Mu. Demi Kristus sumber sukacita kami. Amin. Terbitlah dalam kegelapan terang yang maha mulia.
Maka bagi umat yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana dinyatakan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai 33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena waktu ia mendatangkan susah, ia menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita panjatkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Merayakan kepeduliannya bagi dunia. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kami punya waktu untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami lebih lagi, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan dikuasai untuk dapat melakukan segala perintah Tuhan dalam hidup keseharian kami. Kami siap, ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami memohon.
Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4, lalu dilanjutkan ayat 8 sampai ayat 11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah
Bacaan kedua dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan 8, dan dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Maranatha. Saudara, menunggu kedatangan seseorang pasti akan menimbulkan perasaan yang beragam. Minimal ada dua perasaan itu. Perasaan yang pertama adalah perasaan yang sangat bersukacita, senang sekali. Ini biasanya dialami oleh seseorang yang memiliki relasi yang begitu dekat dengan orang yang akan datang. Mungkin ia punya sesuatu yang ingin diceritakan. Ia rindu memakai kesempatan perjumpaan itu dengan berbagi kisah-kisah kehidupannya. Atau dia punya sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada orang yang akan datang ini. Pokoknya suasana menjadi sangat sukacita, sangat bergembira, karena yang dinanti ini sosok yang benar-benar dirindukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang malah menghadirkan situasi malah menjadi begitu menyeramkan, begitu menakutkan.
Kedatangan seseorang ini begitu menggelisahkan bagi orang yang akan didatangi. Biasanya ini dialami oleh orang-orang yang tidak punya relasi yang dekat. Atau ada sesuatu yang dia tutupi dan dia takut kalau ia yang datang ini akan tahu nanti ketika ia datang menuju ke tempat di mana orang yang sedang gelisah ini. Atau mungkin juga karena dia nggak begitu suka dengan orang yang akan datang ini. Jadi ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudara, bicara menanti kedatangan Tuhan, mana yang menjadi perasaan saudara? Sukacita atau malah ini mendatangkan sesuatu yang mengerikan buat saudara? Semua yang saudara rasakan akan ditentukan sekali bagaimana relasi dekat saudara dengan Tuhan. Bagaimana saudara mengenal siapa diri saudara dan apa yang ada pada diri saudara, dan saudara mau juga Tuhan tahu akan apa yang saudara sudah lakukan. Hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan sebuah tema mempersiapkan kedatangan Sang Raja dengan sukacita. Sukacita menjadi sebuah pesan yang juga digemakan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Tesalonika yang sedang gelisah menanti kedatangan Tuhan. Dikala ada banyak tekanan-tekanan yang ada, jemaat Tuhan di Tesalonika diminta untuk bersukacita. Hari ini saya dan saudara diajak untuk bersama-sama juga untuk bersukacita menanti kedatangan Tuhan. Tak terasa saudara, kita sudah ada di minggu Advent yang ketiga dan kita mau akan memasuki situasi yang sangat penuh dengan sukacita. Minggu Advent yang ketiga ini kita hayati sebagai minggu sukacita. Apa yang kita bisa pelajari dari Injil Tuhan pada saat ini? Mari saudara membuka firman Tuhan kembali dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, mari kita renungkan bersama. Pada bagian awal saya mau mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudari untuk melihat ayat 6 sampai dengan 8. Bacaan ini menunjukkan situasi di mana Yohanes yang Tuhan utus dipertegas siapa ia sebenarnya. Dalam ayat 6 disebutkan, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 8 disebutkan, ia bukan terang itu. Jadi bacaan kita menegaskan siapa Yohanes itu. Dia bukan terang itu, dia hanya mempersiapkan jalan untuk sang terang itu. Yohanes tahu sekali siapa dirinya. Yohanes tahu sendiri apa yang sebenarnya Tuhan percayakan pada dia. Dan ini menjadi penting. Bicara soal sukacita menanti kedatangan sang raja, ditentukan juga dengan apa yang kita kenal terhadap diri kita. Siapa diri kita ini? Apa yang Tuhan tunjukkan untuk kita lakukan? Kesadaran tentang siapa diri kita akan menentukan kita bahagia atau tidak menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, pada 1914 di tengah peperangan di Perang Dunia Pertama sudah berlangsung beberapa bulan, dan di tengah pertempuran itu saudara, ada satu peristiwa yang sampai hari ini dikenang sebagai peristiwa Christmas Truce. Christmas Truce ini, saudara, ada satu peristiwa yang sangat-sangat unik. Ini terjadi di malam-malam menjelang Natal pada tahun 1914, ketika dua kubu para prajurit Jerman maupun juga Inggris yang saat itu sedang bertempur, mereka ada di parit persembunyian mereka dan mereka sedang bertempur dengan jarak yang begitu dekat, 40 meter di antara mereka, saudara. Saudara, pada malam itu begitu meletikan buat mereka karena pertempuran begitu lama, dan mereka sejenak beristirahat. Dan ketika mereka beristirahat, lalu ada salah satu dari mereka menyanyikan salah satu kidung Natal, saudara. Dan ketika seorang ini menyanyikannya, lalu di seberang sana pihak musuh juga menyanyikannya. Dan mereka sama-sama mendendangkan lagu-lagu Natal yang mungkin juga mereka rindukan pada malam itu, saudara. Menariknya, lalu setelah malam itu mereka berbalas-belasan menaikkan kidung Natal, pagi harinya salah satu dari pasukan itu berdiri dan membuat orang-orang juga akhirnya mau juga ikut berdiri, dan mereka ternyata bersepakat untuk gencatan senjata dan mereka bertemu satu dengan yang lainnya. Momen itu
menjadi tempat di mana mereka akhirnya bisa berjabat tangan, berkenalan. Beberapa orang mendapatkan kenalan baru dari pihak musuhnya. Dan mereka bertukar makanan, menjadi sukacita bersama. Peristiwa itu lalu dikenang sebagai Christmas Trust. Sebuah peristiwa di mana sejatinya orang-orang ingin berdamai. Orang-orang kenal siapa dirinya. Mereka adalah mesin-mesin perang, tetapi sejatinya mereka adalah manusia. Mereka kenal siapa dirinya. Dan mereka mau menjalin relasi dengan satu dengan yang lain. Sayangnya saudara, para pemimpin mereka memaksa mereka untuk kembali bertempur. Saudara, pengenalan mereka terhadap siapa dirinya menghasilkan kekuatan yang mendatangkan damai. Pengenalan mereka terhadap dirinya menghasilkan relasi antar manusia yang kembali dipulihkan, walaupun hanya sejenak pada saat itu. Yesaya kenal dirinya sebagai utusan Tuhan untuk membawa damai kepada orang-orang yang sedang dalam situasi pembuangan yang luar biasa mempurukan mereka. Mereka tidak punya identitas lagi. Maka firman Tuhan disampaikan oleh Yesaya dan kita melihatnya dalam Yesaya 61 bahwa Tuhan mau memulihkan umat Tuhan. Umat Tuhan akan dipulihkan kembali. Tahun rahmat Tuhan akan datang. Tahun di mana Tuhan akan mengadakan pembalasan, menghibur semua orang-orang yang berkabung akan terjadi. Hanya umat Tuhan yang kenal siapa dirinya yang akan menangkap pesan itu dan bersukacita. Bagaimana menjadi orang yang bersukacita di tengah situasi mungkin ketegangan pada saat ini di tengah keluarga saudara? Atau saudara sedang khawatir situasi keluarga saudara yang sedang sakit? Atau perekonomian kehidupan saudara yang begitu luar biasa buruk pada akhir tahun ini? Kalau saudara kenal, saudara adalah utusan Tuhan. Saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan saudara memiliki Tuhan yang setia. Maka kita akan tahu bahwa semuanya akan berlalu. Dan kita akan menghasilkan energi untuk bersukacita. Apapun keadaan kita. Maka bagaimana menghasilkan sukacita yang pertama adalah sadar siapa kita. Yohanes kenal siapa dirinya. Maka ia menjadi orang yang bersukacita apapun tantangan yang ia hadapi. Saudara. Saudara, pada bacaan kita dikatakan orang-orang pada saat itu datang untuk mempertanyakan siapa Yohanes sebenarnya. Siapa mereka ini saudara? Mari kita melihat ayat 19 saudara. Di sana disebutkan orang Yahudi di Yerusalem, orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes untuk menanyakan siapakah engkau. Saudara, kalimat orang Yahudi dari Yerusalem menunjukkan seseorang yang mengutus atau sekelompok orang yang mengutus para imam dan orang Lewi ini bukan orang sembarangan. Orang Yahudi menunjukkan kualitas keyahudian yang tulen. Apalagi dari Yerusalem. Menunjukkan mereka adalah orang-orang yang spesial sekali dalam budaya atau kehidupan orang-orang Yahudi, saudara. Apalagi yang ditulis ini adalah para imam dan orang Lewi. Jadi mereka adalah orang-orang yang mungkin dari kelompok-kelompok pemuka agama Yahudi di level-level tinggi, level-level atas, saudara. Dan ini gak sembarangan. Karena mereka diutus jauh ke Betania. Ayat 28 disebutkan hal ini terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Jadi utusan ini memang benar-benar disiapkan untuk bertanya kepada Yohanes. Karena penting sekali untuk tahu siapa Yohanes sebenarnya. Yohanes telah melakukan banyak hal dan orang-orang menjadi gelisah. Siapakah orang ini? Karena begitu banyak mau orang dibaptis, saudara. Saudara, ayat 20 disebutkan bagaimana Yohanes selalu mengaku. Ia mengaku dan tidak berdusta, aku bukan Mesias. Mesias adalah sosok yang dinanti. Dan nampaknya orang-orang datang kepada Yohanes dan jangan-jangan ini adalah Mesias. Dan Yohanes menegaskan, aku bukan Mesias. Maka pertanyaannya beralih. Kalau begitu, kalau engkau bukan Mesias, apakah engkau Elia? Elia dalam tradisi orang-orang Yahudi adalah sosok yang benar-benar akan datang sebelum Mesias datang. Jadi sosok ini benar-benar sosok yang spesial. Maka kalau ia bukan Mesias, apakah engkau Elia? Sekali lagi Yohanes mengatakan bukan. Kalau begitu kalau engkau bukan
Elia, maka apakah engkau nabi yang akan datang ini? Disebutkan dalam tradisi kedatangan Mesias, maka akan ada nabi yang menyertainya, akan ada nabi yang mempersiapkan jalan itu. Saudara, disebutkan dalam teks kita juga sekali lagi Yohanes mengatakan, bukan. Yohanes benar-benar tahu siapa dirinya dan dia tetap memposisikan dirinya sebagai pembuka jalan. Ayat 22 dan 23 menunjukkan ketika orang-orang itu mendesak, siapakah engkau, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ayat 23 Yohanes mengatakan begini, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Yohanes tahu bahwa dia yang bukan yang utama, tapi yang akan datang ini adalah sosok yang utama. Yohanes tahu tujuannya, dia bukan hanya sekedar tahu siapa dirinya, tapi dia tahu tujuan hidupnya. Tujuan ia berada, tujuan ia menyelayani, ia harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tahu tujuan menjadikan Yohanes mampu punya kekuatan. Apapun yang ditanyakan orang-orang, dia tidak bergeming. Dia tahu tujuannya karena dia kenal siapa dirinya. Ini yang membuat sebuah kekuatan muncul dalam diri Yohanes juga untuk bersukacita, saudara. Dia mampu menjawab segalanya karena dia tahu tujuan hidupnya. Saudara, pada Olimpiade Athena 2004, saudara, ada satu peristiwa unik. Dalam pertandingan menembak, saudara, di sana ada seorang bernama Matthew Emmons, penembak dari Amerika. Dia sedang ada di final satu nomor di olahraga menembak ini. Lawannya dan ia punya kedudukan yang berimbang dan ini adalah tembakan terakhir yang ia harus lepaskan, saudara. Dan Emmons melepaskan tembakan ini dan tepat mengenai titik tengah dari sasaran. Harusnya nilainya 10, saudara. Tapi setelah ia melepaskannya, dia sejenak puas karena dia meyakini tembakannya tepat. Semua orang-orang gelisah, saudara. Tapi sang juri dari pertandingan itu melihat sesuatu yang salah, saudara. Memang tembakannya tepat. Tapi ia menembak bukan pada sasarannya. Tapi sasaran lain, saudara. Saudara, ini menyebabkan bukannya ia mendapatkan nilai solid, tapi malah jatuh dalam urutan yang paling rendah, saudara. Nampaknya tepat, tapi ternyata salah sasaran. Betapa sedihnya kita bisa bayangkan Matthew Emmons pada saat itu. Ia gagal untuk memperoleh medali emas karena kekeliruannya membidik sasaran itu. Saudara, kita perlu cek juga apa tujuan kita untuk merayakan semua momen-momen besar dalam kehidupan kita. Sebentar lagi Natal, mungkin ada beberapa dari saudara sedang mempersiapkan Natal. Apa tujuan saudara mempersiapkan itu? Apa tujuan saudara mengemas acara-acara yang meriah, yang luar biasa yang saudara saat ini sedang siapkan? Siapa yang saudara muliakan? Apa tujuan saudara memberi diri terlibat dalam panitia Natal misalnya? Atau terlibat dalam karya-karya besar di akhir tahun ini, saudara? Jangan sampai karena saudara salah sasaran, saudara merenggut apa yang sebenarnya saudara sedang lakukan sebagai pelayanan saudara. Sehingga saudara lalu bergesekan dengan yang lainnya dan saudara enggak merasakan sukacita. Saudara, Yohanes tahu siapa dirinya. Tapi juga dia tahu apa tujuan hidupnya. Ini yang membuat dia sungguh-sungguh bisa merasakan sukacita. Begitu juga dengan saudara dan saya. Saat kita kenal siapa diri kita dan tahu tujuan hidup kita, kita punya alasan untuk bersukacita apapun keadaan kita. Saudara, orang-orang ini tidak berhenti ketika ia menanyakan soal siapa Yohanes. Tapi ada satu perkara yang menggelisahkan buat mereka. Kalau Yohanes bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang, lalu mengapa engkau membaptis? Itu ungkapan orang-orang yang diutus pada saat itu, terutama orang-orang Farisi yang menegaskan soal pengajaran. Karena baptisan pada saat itu adalah satu peristiwa penting untuk orang bertobat. Kalau engkau bukan Nabi yang akan datang, bukan Elia dan bukan Mesias, kenapa engkau membaptiskan? Saudara, apa jawaban Yohanes, saudara? Mari kita lihat ayat 26.
Yohanes menegaskan soal baptisan yang ia lakukan adalah baptisan pertobatan. Ia mengatakan, aku membaptis dengan air. Saudara, menunjukkan pembasuhan, menunjukkan sebuah ikrar di mana orang ini bertobat. Menunjukkan satu momen di mana ia mau berbalik. Dan itu menjadi penting dalam rangka menyambut sang raja yang akan datang. Yohanes menegaskan soal apa yang ia lakukan, saudara. Ini penting sekali karena ia berani menegaskan hal ini penting. Aku punya dasar melakukannya. Dan ia berani menyatakan itu dikala ada banyak orang mempertanyakan alasan mengapa ia melakukan ini. Yohanes berani menegaskan apa yang ia lakukan. Saudara, keberanian untuk terus konsisten dengan apa yang dilakukan. Karena ia kenal, ia tahu tujuannya, dan ia mau melakukan apa yang ditugaskan. Menjadikan Yohanes mampu untuk menghadapi apapun yang ia hadapi saat itu. Saudara, sekali lagi cerita tentang Olimpiade. Kali ini Olimpiade di Meksiko tahun 68, saudara. Ada satu momen penting juga. Di satu stadion besar di mana orang-orang berkumpul, satu cabang pertandingan sudah nampaknya usai. Beberapa penonton mulai pulang keluar dari stadion. Tapi ada satu pengumuman di stadion itu yang mengejutkan banyak orang. Karena ternyata masih ada satu atlet yang masih sedang berlari dan mau menuju ke dalam stadion. Sebuah tempat di mana berakhirnya sebuah cabang maraton. Setelah mereka keliling beberapa tempat dengan terus berlari dengan satu jarak yang begitu jauh. Dan mereka akan mengakhiri atau finish di stadion itu. Dan saat itu 1 jam sudah berlalu setelah pemenang finish, saudara. Dan orang-orang menunggu dan ada satu orang pelari terus berlari dengan tertati-tati. Karena di lututnya, sebelah kanan lututnya sudah dibungkus oleh helai kain yang menandakan ada gangguan di lututnya. Tapi ia terus berlari, saudara. Nama orang itu adalah John Stephen Akhwari. Akhwari berasal dari Tanzania. Ia mengalami peristiwa dalam satu fase dari maraton itu di mana banyak pelari sedang berebut posisi, saudara. Dia tertabrak dan dia jatuh dan dia mengalami dislokasi dari lututnya, terkilir, saudara. Bukan hanya itu, pundaknya terbentur trotoar karena dia jatuh, saudara. Dia punya alasan untuk berhenti. Tapi dia memilih untuk bersiap kembali dan dia jalan lagi dan dia berlari lagi, saudara. Saudara, akhirnya dia bisa finish. Bedanya 1 jam setelah pemenang pertama finish, saudara. Dan ketika ditanyai, kenapa engkau tidak berhenti saja? Jawabannya menarik, saudara. Negara saya mengirim saya 5.000 mil ke sini. Bukan hanya untuk memulai pertandingan, tapi juga untuk mengakhirinya. Saudara, pengorbanan Akhwari ini ternyata menginspirasi banyak orang. Bukan hanya buat orang-orang terdekatnya, orang-orang Tanzania yang akhirnya memberikan predikat pahlawan nasional kepada Akhwari, tapi juga para atlet yang lainnya. Dia menjadi tamu kehormatan di beberapa Olimpiade setelah itu, menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan sungguh-sungguh ia menunjukkan. Dia melakukan karena itu menjadi tugasnya. Ia berani menyelesaikan itu, saudara. Ini menegaskan apa yang Mazmur 126 katakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bagaimana kita akan bersuka cita menyambut Sang Raja di minggu Advent ketiga ini, saudara. Kalau kita sadar siapa diri kita, ingat, saudara adalah umat pilihan Tuhan. Saudara punya Tuhan yang setia. Maka apapun yang terjadi pada saudara, Tuhan akan terus menyertai saudara. Yang kedua, saudara tahu tujuan hidup saudara. Kalau kita tahu tujuan kita untuk memuliakan Tuhan, tujuan kita diberikan kepercayaan Tuhan untuk mengalami situasi ada di dunia ini, karena Tuhan punya sesuatu untuk kita kerjakan. Maka kita punya alasan untuk bersuka cita apapun keadaannya. Dan yang terakhir, teruslah berani terus berjuang
untuk menuntaskan panggilan kita. Maka apapun keadaan kita, kita akan mengalami sukacita. Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan datang dan Ia akan kita suguhkan dengan banyak hal yang sudah kita tuntaskan. Karena kita setia, karena Allah telah setia lebih dahulu bagi kita. Selamat menyambut masa-masa penting dalam peristiwa iman kita. Selamat bersukacita dan teruslah kenali diri saudara, tujuan hidup saudara, dan berani terus untuk menyatakan apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan buat saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Engkau adalah sumber sukacita bagi kami ya Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan, ketika kami memandang-Mu, ketika kami mendengarkan sabda-Mu, itulah yang membuat kami tetap memiliki harapan, tetap bisa sukacita sehingga kami tetap bisa terus melangkah. Dan terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu itulah, karena sukacita yang Engkau berikan itulah, kami pun perlahan bisa keluar dari kekelaman hidup, dari kekelaman dunia. Ketika kami mengenang beberapa waktu lalu ketika kami juga ada di tengah kelamnya dunia oleh karena wabah penyakit, sukacita dan semangat yang Engkau berikan dari hari ke hari itulah yang membuat kami akhirnya bisa tiba di tengah situasi yang jauh membaik. Namun di dalam syukur dan sukacita ini, kami juga mengingat mereka yang masih ada di dalam kekelaman. Mereka yang menjadi korban dari perang. Rakyat-rakyat sipil yang terus berjatuhan. Mereka yang masih ada di dalam masa kelam. Karena tidak tahu apakah masih ada hari esok untuk hidup mereka. Karena berbagai serangan yang tak dibayangkan datang menghadang. Ya Tuhan, kasihanilah dunia ini. Di tengah situasi yang begitu pedih, kiranya Engkau yang memberikan terus penghiburan bagi mereka. Penghiburan yang membuat mereka tahu ada harapan. Penghiburan yang membuat para korban juga tetap memiliki kesempatan untuk bersama-sama merasakan cinta kasih di tengah kesempitan sekalipun. Dan kiranya ya Tuhan, kami yang memang tak berdaya, kami juga dapat terus menyatukan hati untuk mendatangkan dan menghadirkan sukacita-Mu itu di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan melalui doa-doa kami, melalui support yang bisa kami berikan meski kami jauh dari mereka yang sedang ada di medan peperangan. Kiranya Engkau
yang berkarya, dan kiranya Engkau yang memulihkan dan mengembalikan sukacita hadir kembali di tengah peperangan, di tengah dunia yang kelam. Berkatilah ya Tuhan, arahkanlah para penguasa, para raja, ratu, para presiden, para perdana menteri, pemimpin-pemimpin setiap bangsa untuk memiliki hati yang terang, bukan sekadar memiliki keinginan untuk terus jaya dan megah ketika mereka malah mengalahkan pihak lain. Tapi berikanlah mereka yang hati yang terang, agar mereka semua memiliki kesucian hati untuk membawa damai melalui kepemimpinan yang mereka jalankan. Ya Tuhan, kami juga mengingat mereka yang juga masih ada di dalam kegelapan dalam bidang pendidikan. Mereka yang masih kesulitan mengakses dunia pendidikan oleh karena jarak yang begitu jauh, oleh karena tempat tinggal yang begitu ada di tempat yang tertinggal. Kiranya hikmat-Mu tetap hadir melalui peran para misionaris, melalui peran para volunteer, melalui peran para guru-guru yang ada di pedalaman, yang membawa terang dalam rupa ilmu bagi mereka yang sedang mengalami keterbatasan dalam bidang pendidikan. Kami berdoa untuk badan-badan misi yang ada di tempat-tempat terpencil itu. Kiranya mereka betul-betul bisa menghadirkan terang dan sukacita-Mu melalui pelayanan pendidikan, melalui berbagai pelayanan lainnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka juga yang sedang berada di kekelaman oleh karena rasa duka, oleh karena mereka ditinggal oleh orang-orang yang terkasih. Mereka yang juga ada di masa kekelaman oleh karena sakit penyakit, oleh karena vonis dokter yang membuat mereka tidak memiliki lagi harapan hidup secara kedokteran. Tapi kami percaya mereka tetap memiliki harapan yang terus tumbuh karena semuanya bergantung, karena mereka bisa menggantungkan diri pada Yesus Kristus, Sang Tunas kehidupan. Dan di tengah keterbatasan, setiap mereka yang sedang berduka, setiap mereka yang sedang sakit, tetap memiliki senyum, tetap memiliki sukacita karena Tuhan hadir bagi mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syafaat kami. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berikan persembahan syukur dengan sukacita sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Nyanyikan lagu yang merdu,
garis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang maha kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan segala yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan kesempatan untuk berkarya. Mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, agar sukacita semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Damai Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Umat yang terkasih, bawalah hatimu kepada Tuhan dengan sukacita. Sungguh besar kerinduannya mendekat agar engkau beroleh berkat. Tapi janganlah berhenti pada berkat. Hidupkanlah penantian dalam sukacita, karena Sang Raja telah datang ke dunia. Sambutlah dalam nyanyian sukacita. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai tibalah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana putra Daud, umatmu berkatilah. Dirikanlah tatamu, maha tinggi mulia. Hosiana putra Daud, umatmu berkatilah. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia. Raja damai abadi, Putra Allah yang kekal. Hosiana putra Daud, salam Raja mulia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.